1. Dalam menyusun rencana kerja kefarmasian, hal penting yang harus diperhatikan oleh apoteker agar pelayanan farmasi klinik berjalan optimal adalah A. Identifikasi kebutuhan pasien terhadap obat-obatan, B. Penyusunan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan, C. Koordinasi dengan tim dokter dan perawat, D. Pemilihan metode distribusi obat yang efisien, E. Penerapan teknologi informasi dalam pelayanan farmasi. Dalam menyusun rencana kerja kefarmasian, hal penting yang harus diperhatikan oleh apoteker agar pelayanan farmasi klinik berjalan optimal adalah identifikasi kebutuhan pasien terhadap obat-obatan. Identifikasi kebutuhan pasien merupakan langkah awal yang krusial untuk memastikan bahwa terapi obat yang diberikan tepat dan sesuai dengan kondisi kesehatan pasien. Tanpa pemahaman yang baik tentang kebutuhan pasien, pelayanan farmasi klinik tidak dapat berjalan dengan efektif. 2. Dalam pengelolaan perbekalan farmasi, faktor paling penting yang harus dipertimbangkan untuk menghindari pemborosan anggaran adalah A. Evaluasi penggunaan obat yang tepat, B. Sistem pengadaan yang berbasis e-katalog, C. Penyimpanan obat yang sesuai dengan standar, D. Pencatatan inventaris yang teratur dan akurat, E. Prediksi kebutuhan perbekalan farmasi berdasarkan data klinik. Dalam pengelolaan perbekalan farmasi, faktor paling penting yang harus dipertimbangkan untuk menghindari pemborosan anggaran adalah prediksi kebutuhan perbekalan farmasi berdasarkan data klinik. Dengan melakukan prediksi kebutuhan yang tepat berdasarkan data klinik, apoteker dapat memastikan pengadaan obat dan perbekalan farmasi sesuai dengan kebutuhan aktual, sehingga mengurangi risiko kelebihan stok dan pemborosan anggaran. 3. Seorang apoteker di fasilitas kesehatan rawan bencana harus memastikan bahwa pelayanan farmasi tetap berfungsi. Langkah pertama yang paling efektif dilakukan adalah A. Membuat daftar prioritas obat esensial, B. Menyusun prosedur darurat distribusi obat, C. Melakukan koordinasi dengan tim manajemen bencana, D. Mengidentifikasi risiko bencana terhadap stok obat, E. Mempersiapkan logistik tambahan untuk persediaan obat. Langkah pertama yang paling efektif dilakukan oleh seorang apoteker di fasilitas kesehatan rawan bencana untuk memastikan bahwa pelayanan farmasi tetap berfungsi adalah melakukan koordinasi dengan tim manajemen bencana. Koordinasi dengan tim manajemen bencana sangat penting untuk memahami situasi dan kebutuhan yang mendesak, serta untuk merencanakan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi bencana. Ini akan membantu apoteker dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya yang lebih spesifik dan efektif. 4. Dalam pelayanan farmasi klinik, seorang apoteker harus selalu memantau efek samping obat pada pasien. Apa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah efek samping yang merugikan? A. Memberikan informasi obat yang jelas kepada pasien, B. Memantau respons klinis pasien secara berkala, C. Melakukan kajian farmakovigilan secara menyeluruh, D. Berkoordinasi dengan dokter untuk mengubah dosis obat, E. Mengembangkan panduan penggunaan obat dengan aman. Langkah yang harus dilakukan untuk mencegah efek samping yang merugikan dalam pelayanan farmasi klinik adalah memberikan informasi obat yang jelas kepada pasien. Memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada pasien mengenai cara penggunaan obat, potensi efek samping, dan tanda-tanda yang perlu diwaspadai sangat penting. Ini membantu pasien untuk lebih memahami obat yang mereka konsumsi dan berperan aktif dalam memantau kondisi mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko efek samping. 5. Penghapusan perbekalan farmasi di rumah sakit harus dilakukan dengan benar. Sebagai saksi penghapusan, apoteker harus memastikan A. Dokumentasi lengkap dan disimpan dengan baik, B. Obat-obatan yang dihapus telah habis masa kadaluarsanya, C. Semua prosedur sesuai dengan regulasi yang berlaku, D. Proses penghapusan dilakukan dengan cara ramah lingkungan, E. Semua pihak yang terlibat menandatangani berita acara penghapusan. Jawaban yang paling tepat adalah semua prosedur sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sebagai saksi penghapusan, apoteker bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses penghapusan perbekalan farmasi di rumah sakit
mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Hal ini mencakup ketentuan terkait dokumentasi, pelaksanaan, dan pengelolaan limbah farmasi secara tepat, termasuk aspek lingkungan dan keamanan. 6. Dalam pengelolaan apotek di tempat rawan risiko tinggi, tindakan terbaik yang bisa diambil apoteker untuk menjaga keselamatan pasien adalah A. Menyediakan perbekalan farmasi dalam jumlah cukup untuk situasi darurat, B. Menerapkan protokol penanganan obat khusus untuk penyakit infeksi, C. Meningkatkan sistem monitoring stok obat berisiko tinggi, D. Melakukan pelatihan tanggap darurat bagi seluruh staf apotek, E. Menyusun strategi distribusi obat yang tepat waktu. Jawaban yang paling tepat adalah meningkatkan sistem monitoring stok obat berisiko tinggi. Di tempat dengan risiko tinggi, seperti rumah sakit atau klinik di daerah rawan bencana atau dengan tingkat infeksi tinggi, apoteker harus memastikan pengelolaan obat-obatan berisiko tinggi, seperti obat-obatan dengan potensi efek samping yang serius atau yang memiliki batas aman penggunaan yang sempit. Sistem monitoring yang ketat akan membantu memastikan bahwa obat-obatan ini digunakan dengan benar, jumlah stoknya cukup, dan distribusi sesuai kebutuhan, sehingga keselamatan pasien tetap terjaga. 7. Pelayanan farmasi di apotek komunitas memiliki peran penting dalam pengabdian masyarakat. Salah satu peran utama apoteker dalam pengabdian ini adalah A. Melakukan edukasi masyarakat tentang penggunaan obat yang rasional, B. Menyusun program promosi kesehatan di komunitas, C. Berpartisipasi dalam kampanye imunisasi massal, D. Melaksanakan pemeriksaan tekanan darah rutin bagi masyarakat, E. Mengelola pusat informasi obat di tingkat masyarakat. Peran utama apoteker dalam pengabdian masyarakat di apotek komunitas adalah melakukan edukasi masyarakat tentang penggunaan obat yang rasional. Edukasi ini sangat penting untuk memastikan masyarakat memahami cara menggunakan obat dengan benar, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah penyalahgunaan obat. 8. Dalam pelayanan farmasi klinik, apoteker memiliki tanggung jawab terhadap kepatuhan terapi pasien. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan tersebut? A. Memberikan pengingat jadwal konsumsi obat melalui SMS, B. Menyusun program kepatuhan penggunaan obat bagi pasien kronis, C. Melakukan pemantauan penggunaan obat dengan sistem otomatis, D. Menggunakan teknologi telefarmasi untuk memudahkan konsultasi, E. Memberikan konsultasi secara personal mengenai terapi obat. Untuk meningkatkan kepatuhan terapi pasien dalam pelayanan farmasi klinik, langkah yang sebaiknya dilakukan adalah memberikan konsultasi secara personal mengenai terapi obat. Konsultasi personal memungkinkan apoteker untuk menjelaskan dengan jelas mengenai terapi, menjawab pertanyaan pasien, dan memberikan dukungan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan mereka. 9. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perbekalan farmasi, apoteker perlu A. Mengembangkan sistem pencatatan stok berbasis elektronik, B. Membangun sistem distribusi yang responsif dan efisien, C. Menyediakan fasilitas penyimpanan yang sesuai dengan kebutuhan, D. Menganalisis pola penggunaan obat-obatan di fasilitas kesehatan, E. Melakukan kajian kebutuhan perbekalan farmasi secara berkala. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perbekalan farmasi, apoteker perlu menganalisis pola penggunaan obat-obatan di fasilitas kesehatan. Dengan menganalisis pola penggunaan obat, apoteker dapat mengidentifikasi kebutuhan, mengoptimalkan pengadaan, dan mengurangi pemborosan, sehingga pengelolaan perbekalan farmasi menjadi lebih efektif. 10. Di fasilitas kesehatan dengan tingkat risiko tinggi, salah satu cara yang bisa dilakukan apoteker untuk mengurangi risiko terkait obat adalah A. Melakukan identifikasi dan pengendalian risiko penggunaan obat, B. Menyusun prosedur pencegahan penyalahgunaan obat, C. Menyiapkan daftar obat yang dapat digunakan dalam situasi darurat, D. Mengkoordinasikan stok obat esensial dengan rumah sakit setempat, E. Memastikan obat-obatan berbahaya disimpan dengan keamanan tinggi.
Di fasilitas kesehatan dengan tingkat risiko tinggi, salah satu cara yang bisa dilakukan apoteker untuk mengurangi risiko terkait obat adalah melakukan identifikasi dan pengendalian risiko penggunaan obat. Dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang terkait dengan penggunaan obat, apoteker dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan. 11. Salah satu tantangan utama dalam pelayanan farmasi klinik adalah penyesuaian dosis obat. Bagaimana apoteker dapat mendukung dokter dalam menentukan dosis yang tepat? A. Melakukan konseling kepada pasien tentang efek obat. B. Melakukan pemantauan terhadap efek terapeutik obat. C. Menyediakan informasi interaksi obat-obat yang lengkap. D. Mengembangkan panduan dosis berdasarkan studi klinis terbaru. E. Menggunakan data farmakokinetik dan farmakodinamik pasien. Apoteker dapat mendukung dokter dalam menentukan dosis yang tepat dengan menggunakan data farmakokinetik dan farmakodinamik pasien. Dengan memahami data farmakokinetik dan farmakodinamik, apoteker dapat membantu dokter dalam menyesuaikan dosis obat yang sesuai dengan kondisi spesifik pasien, sehingga meningkatkan efektivitas terapi dan mengurangi risiko efek samping. 12. Apoteker yang bekerja di rumah sakit perlu melaporkan kesalahan dalam pemberian obat. Salah satu alasan penting mengapa laporan ini harus dilakukan adalah A. Mendokumentasikan insiden untuk evaluasi berkala. B. Mengurangi kesalahan yang berulang di masa depan. C. Memastikan ketersediaan obat yang lebih aman bagi pasien. D. Membangun komunikasi efektif antara apoteker dan tenaga medis lain. E. Meningkatkan keselamatan pasien melalui perbaikan sistem. Salah satu alasan penting mengapa laporan kesalahan dalam pemberian obat harus dilakukan adalah meningkatkan keselamatan pasien melalui perbaikan sistem. Dengan melaporkan kesalahan, apoteker dapat membantu mengidentifikasi masalah dalam sistem dan prosedur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keselamatan pasien dan mencegah kesalahan serupa di masa depan. 13. Dalam pelayanan farmasi khusus, apoteker berperan penting dalam A. Mengelola obat-obatan untuk terapi kanker dan penyakit langka. B. Menyusun protokol penggunaan obat untuk pasien HIV/AIDS. C. Mengembangkan program deteksi dini penyakit melalui farmasi. D. Meningkatkan akses pasien terhadap obat khusus. E. Melakukan penelitian mengenai obat-obatan baru untuk penyakit kronis. Dalam pelayanan farmasi khusus, apoteker berperan penting dalam mengelola obat-obatan untuk terapi kanker dan penyakit langka. Pengelolaan obat-obatan ini mencakup aspek pemilihan, penyimpanan, dan pemberian obat yang tepat untuk memastikan efektivitas terapi dan keamanan pasien. 14. Apoteker di rumah sakit bertanggung jawab dalam pengelolaan perbekalan farmasi. Tindakan paling efektif yang dapat diambil untuk mengurangi pemborosan perbekalan farmasi adalah A. Menyusun daftar kebutuhan obat yang akurat. B. Melakukan audit stok secara berkala. C. Menggunakan software manajemen stok otomatis. D. Menganalisis tren penggunaan obat yang berlebihan. E. Berkoordinasi dengan departemen lain terkait distribusi obat. Tindakan paling efektif yang dapat diambil untuk mengurangi pemborosan perbekalan farmasi adalah menganalisis tren penggunaan obat yang berlebihan. Dengan menganalisis tren penggunaan, apoteker dapat mengidentifikasi pola yang dapat menyebabkan pemborosan, sehingga langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk mengoptimalkan pengadaan dan distribusi obat. 15. Dalam pelayanan farmasi di tempat dengan risiko tinggi, bagaimana apoteker memastikan bahwa obat-obatan tetap aman dan tersedia? A. Berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan kelancaran distribusi. B. Mengembangkan prosedur pengamanan obat berbahaya. C. Melakukan prediksi kebutuhan obat berdasarkan situasi risiko. D. Menyusun sistem logistik obat darurat yang andal. E. Mengadakan pelatihan khusus untuk staf dalam pengelolaan obat darurat. Dalam pelayanan farmasi di tempat dengan risiko tinggi, apoteker memastikan bahwa obat-obatan tetap aman dan tersedia dengan menyusun sistem logistik obat darurat yang andal.
Sistem logistik yang baik memastikan bahwa obat-obatan dapat diakses dan didistribusikan dengan cepat saat diperlukan, terutama dalam situasi darurat. 16. Seorang apoteker yang bertugas sebagai saksi dalam proses penghapusan perbekalan farmasi perlu memastikan bahwa A. Semua obat yang dihapus dicatat dengan rinci. B. Obat-obatan dihapuskan sesuai peraturan yang berlaku. C. Proses penghapusan tidak menimbulkan kerugian lingkungan. D. Dokumentasi penghapusan disimpan untuk audit. E. Semua pihak yang terlibat memahami prosedur yang berlaku. Seorang apoteker yang bertugas sebagai saksi dalam proses penghapusan perbekalan farmasi perlu memastikan bahwa obat-obatan dihapuskan sesuai peraturan yang berlaku. Memastikan bahwa penghapusan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat penting untuk menjaga kepatuhan hukum dan keselamatan, serta menghindari masalah di kemudian hari. 17. Pelayanan farmasi klinik yang berkualitas membutuhkan pengawasan ketat dalam hal A. Penggunaan obat yang sesuai indikasi medis. B. Ketersediaan obat-obatan esensial setiap saat. C. Pemantauan efektivitas dan keamanan terapi obat. D. Penyimpanan obat-obatan yang sesuai standar. E. Penggunaan teknologi digital untuk pencatatan terapi pasien. Pelayanan farmasi klinik yang berkualitas membutuhkan pengawasan ketat dalam hal pemantauan efektivitas dan keamanan terapi obat. Pemantauan ini penting untuk memastikan bahwa terapi yang diberikan tidak hanya efektif tetapi juga aman bagi pasien, sehingga dapat mencegah efek samping yang merugikan. 18. Dalam pengabdian masyarakat, apoteker berperan penting dalam A. Menyediakan informasi yang akurat mengenai obat generik. B. Mengkoordinasi penyuluhan kesehatan secara berkala. C. Melakukan program edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat. D. Melaksanakan program promotif dan preventif di masyarakat. E. Membangun jaringan distribusi obat murah di daerah terpencil. Dalam pengabdian masyarakat, apoteker berperan penting dalam melakukan program edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat. Edukasi ini membantu masyarakat memahami risiko dan konsekuensi dari penyalahgunaan obat, yang dapat meningkatkan kesadaran dan mencegah masalah kesehatan terkait. 19. Apoteker harus berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menyusun rencana pelayanan farmasi. Apa tujuan utama dari kolaborasi ini? A. Mengoptimalkan penggunaan obat bagi pasien. B. Meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas kesehatan. C. Membangun sinergi antar profesi kesehatan. D. Menjamin ketersediaan obat yang tepat bagi pasien. E. Meningkatkan efektivitas terapi yang diberikan kepada pasien. Tujuan utama dari kolaborasi antara apoteker dan tenaga kesehatan lainnya dalam menyusun rencana pelayanan farmasi adalah mengoptimalkan penggunaan obat bagi pasien. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan obat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga meningkatkan hasil terapi dan kesehatan secara keseluruhan. 20. Pengelolaan perbekalan farmasi memerlukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak. Apoteker harus A. Menyusun daftar prioritas kebutuhan perbekalan farmasi. B. Melakukan audit stok secara teratur dengan departemen terkait. C. Mengembangkan sistem pemesanan obat yang efisien. D. Berkoordinasi dengan pemasok untuk memastikan kualitas obat. E. Menggunakan data klinis untuk memperkirakan kebutuhan obat. Apoteker harus melakukan audit stok secara teratur dengan departemen terkait. Melakukan audit stok secara teratur, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama tentang kebutuhan, ketersediaan, dan penggunaan perbekalan farmasi, sehingga pengelolaan dapat dilakukan dengan lebih efektif.